Asal muasal muazan nih, sudah ada juga Rasul bercita-cita lah. Di sini dikatakan menurut hadis Rasulullah nih, riwayat Ibnu Majah, Rasul sudah bercita-cita qad hamma bil bu. Rasul tuh ada rencana membuat itu, Pak. Apa namanya, tanduk yang ditiup berbunyi itu. Ada lagi nakus teng untuk memanggil salat berjamaah. Bahkan ada riwayat yang lagi mengatakan supaya jangan payah kita mengumpul orang banyak salat berjamaah, geret aja bendera, enggak juga jadi. Ada mengatakan bakar aja api di atas bukit, enggak juga jadi. Malam Bapak dan Ibu, ada seorang sahabat Nabi tidur malam bermimpi. Mimpi itu kan Pak, kita melihat sesuatu waktu kita tidur, itulah mimpi. Jangan dikatakan bunga tidur. Yang dikatakan mimpi itu kita melihat sesuatu tapi tidur, itulah mimpi. Maka kata Rasul, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku waktu tidur tuh aku dilihatnya tuh. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Beruntunglah Pak orang kalau ada pernah melihat Rasul dalam mimpinya, itu benar Rasul tuh. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, lalu malam ada seorang sahabat Nabi bermimpi ketemu dengan seorang laki-laki berpakaian hijau, betul bersih. Bawa itu Pak, antara satu di antara kedua nakus atau buk tadi, lonceng atau tiupan tadi. Dipanggil, Pak, bentar Pak, ada apa? Dijual nih Pak, buk ini, trompet nih. Untuk apa kau? Untuk mengumpulkan kami Pak salat berjamaah di masjid. Kan di Mekah belum ada jamaah. Di Madinah, nah hari demi hari orang terus bertambah. Lalu Pak orang yang berpakaian hijau ini menjawab, kalau kamu mau manggil orang berjamaah, ndak usah pakai lonceng, nggak usah pakai buk lah. Jadi pakai apa? Dengar ya. Kalimat itu diajarkan Pak oleh orang itu kepada sahabat Nabi yang dulu namanya Abdullah bin Zaid. Diajarkanlah Pak, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diajarkan dalam mimpi itu, terbangun dia menjelang waktu subuh, ke kamar mandi, berwudu, langsung ke rumah Rasulullah. Bercerita dengan Rasul, ya Rasulullah, aku tadi malam gini-gini ya Rasulullah. Kata Nabi, ajarkan tuh sama Bilal kalimat itu tuh. Ajarkan sama Bilal tuh. Suruh Bilal azan di masjid. Begitu azan berkumandang, kenapa harus Bilal Pak dan Ibu? Kata ulama, Bilal ini suaranya merdu. Tidak langsung Abdullah yang disuruh Nabi. Begitu berkumandang azan, istilah macam sekarang Pak, viral lah. Kan belum ada apa-apa dulu. Ada apa. Tapi yang mendengar juga di rumah, Umar. Ada apa agaknya ya? Umar kita kan tahu Pak, dia kalau tak ditanya sama Rasul, nggak mau itu. Dia tidak datang ke masjid, langsung ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Umar tanya ya Rasul, ada apa tuh di masjid? Umar anaknya Al-Khattab, itu Bilal azan. Untuk apa ya Rasulullah? Memanggil kita salat berjamaah. Langsung Pak Umar tuh dalam hadis ini bersumpah. Apa kata Umar? Wallahi laqad ra'aitu mislal ladzi ra'a. Ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, aku tadi malam juga mendapat kalimat-kalimat pas seperti azan itu. Tapi diingat ya Bapak dan Ibu, syariat dalam Islam itu tidak boleh berdasarkan mimpi, tidak sah. Lalu yang jadi dasar hukum azan dari mana? Perintah Rasul kepada Bilal. Itu dasarnya.
bukan mimpi itu. Itulah Pak, satu syariat tahun pertama hijrah di kota Madinah. Lalu katanya Pak, Bilal yang tukang azan nih bercakap pula sama Rasulullah. Kita tidak usah menceritakan macam mana kondisinya ya Pak, cuman dia mau menambah. Ya Rasulullah, izinkan ya Rasul aku menambah kalimat-kalimat, beberapa kalimat ya Rasulullah di azan itu. Kata Nabi, di mana pula kau tambah tuh Bilal? Setelah hayya 'alal falah, sebelum Allahu Akbar la ilaha illallah ya Rasulullah aku tambah. Kata Nabi, tambahannya apa tuh Bilal? As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih bagus daripada tidur. Begitu diusul Pak sama Bilal kepada Rasul, apa wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mensepakatinya, menyetujuinya. Maka khusus salat subuh ada kalimat taswib, as-salatu khairum minan naum. Siapa yang menambah itu, redaksi yang indah itu? Bilal tuh Pak, yang hitam itu, bukan orang Arab itu. Orang apa Pak yang Muhammad Ali itu gitu-gitu tuh dulu? Orang tinju itu orang apa? Nah itulah dia. Itulah Bilal bin Rabah itu Pak. Apalagi di tahun pertama ini, pada bulan Ramadan Rasulullah mencari pula seorang tukang azan lagi. 2 kali azan, ada azan sebelum waktu subuh, azan berkumandang. Begitu azan berkumandang yang kali yang pertama, tukang azannya adalah Umi Maktum. Untuk apa itu? Untuk bangun subuh, makan sahur. Karena di tahun kedua itu ada Ramadan diwajibkan. Azan nanti yang kedua, masuk waktu subuh. Yang ada salatu khairum minan naumnya, waktu azan yang kedua. Kan juga berdiri kan Bapak dan Ibu, salat Jumat. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa Umar, azan Jumat sekali. Naik ke atas mimbar khatib, azan di depan pintu Bilal. Di masa Utsman bin Affan, Islam tuh sudah membeluduk banyak orang, kan belum ada alat pengeras suara. Maka dibuat Utsman azan sekali lagi sebelum azan naik khatib di atas mimbar. Itulah sejarah ada azan Jumat 2 kali. Kita ikut, ya ikut. Kenapa? Karena Rasul bilang, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Azan tuh sunnahnya Khalifah Utsman bin Affan, salat tarawih berjamaah sunnahnya Umar bin Khattab.